Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 27 November 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami menjadi umat-umat yang menurut akan kehendak-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Yeni Tikonowo. Kepada Oma Yeni kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada hari ini tanggal 27 November 2022, melakukan kehendaknya menjamin kesejahteraan. Ayatnya terdapat dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di dalam hukumnya, Allah telah memberitahukan prinsip-prinsip di mana terletak segala kemakmuran sejati, baik secara bangsa maupun secara perorangan. Alfa dan Omega jilid 4 halaman 111. Allah memberkati pekerjaan tangan manusia supaya mereka dapat mengembalikan kepadanya bagiannya. Ia memberi mereka sinar matahari dan hujan. Ia yang menumbuhkan sayur-sayuran dengan segar. Ia memberi kesehatan dan kesanggupan untuk memperoleh pendapatan. Setiap berkat berasal dari tangannya yang berkelimpahan, dan ia menginginkan pria dan wanita supaya menunjukkan rasa syukur dan terima kasih mereka dengan mengembalikan kepadanya sebagian dalam bentuk persepuluhan dan persembahan. Dalam persembahan syukur, dalam persembahan sukarela. Mereka harus mengabdikan harta mereka kepada pekerjaannya supaya kebun anggurnya tidak tinggal hampa dan tandus. Alfa dan Omega jilid 4 halaman 294. Dengan pengetahuan tentang hukum ilahi dan penurutan pada ajarannya, manusia dapat menjadi anak-anak Allah. Dengan melanggar hukum itu, mereka menjadi hamba setan. Di satu sisi, mereka bisa mencapai ketinggian moral yang tinggi, atau di sisi lain, mereka mungkin turun ke kedalaman kejahatan dan keburukan. Counsels to Teachers halaman 95. Tuhan menguji manusia dengan berbagai cara. Dia menguji beberapa orang dengan memberikan kepada mereka karunia-Nya yang kaya, dan yang lainnya dengan menahan kemurahan-Nya. Dia membuktikan kepada orang kaya untuk melihat apakah mereka akan mencintai Tuhan, Sang Pemberi, dan juga sesamanya manusia seperti diri mereka sendiri. Ketika manusia menggunakan karunia ini dengan benar, Tuhan senang. Dia kemudian dapat mempercayainya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Testimonies jilid 5 halaman 261. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Oma Yeni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini sebenarnya bukan tentang persembahan dan perpuluhan. Sementara renungan hari ini berbicara tentang perpuluhan dan persembahan. Karenanya kurang berhubungan. Ayat inti renungan hari ini berbicara tentang Yosua. Mari kita baca mulai ayat 7 sampai dengan ayat 9. Dikatakan di sana, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Perkataan ini Allah berikan kepada Yosua setelah Musa mati. Allah memberikan arahan kepada Yosua yang akan pimpin bangsa Israel memasuki negeri perjanjian. Karenanya, keberuntungan yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan tentang harta, tetapi tentang keberhasilan Yosua dan bangsa Israel untuk menduduki negeri perjanjian tersebut. Karenanya tidak ada hubungan dengan perpuluhan dan persembahan. Namun, renungan hari ini masih ada berbicara tentang hukum. Dan jika Yosua bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis dalam kitab Taurat tersebut, maka Yosua akan berhasil dan akan beruntung. Nah, mengapa Allah Bapa memberikan nasihat ini kepada Yosua? Kita baca penjelasannya dalam manuskrip 66 tahun 1898 paragraf 22. Menurut Anda, apakah semua perintah ini akan diberikan kepada Yosua jika memang tidak ada bahaya bahwa dia berada di bawah pengaruh yang menyesatkan? Itu karena pengaruh yang paling kuat dibawa untuk melawan azas-azas kesalehannya, sehingga Tuhan dalam belas kasihan memerintahkan dia untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dia harus mengikuti jalan integritas yang paling ketat. Jadi, perintah Allah kepada Yosua dalam ayat 7-9 tadi adalah karena ada pengaruh buruk dalam bangsa Israel, yang mana jika Yosua tidak sungguh-sungguh setia, dia akan terjerumus. Itu sebabnya Allah menasihatkan agar Yosua tidak menyimpang baik ke kanan maupun ke kiri. Roh Nubuat melanjutkan dalam manuskrip yang sama, kita masih baca dari paragraf 22. Dikatakan, "Jika tidak ada bahaya di hadapan Yosua, Allah tidak akan berulang kali memintanya untuk memiliki keteguhan hati. Namun di tengah semua kekhawatirannya, Yosua memiliki Allah untuk membimbingnya." Jadi, Allah memberikan amaran kepada Yosua agar kuatkan dan teguhkan hati supaya Yosua dapat memimpin bangsa Israel. Dan dalam memimpin bangsa Israel, Allah menasihatkan agar bertindak hati-hati dengan menurut seluruh hukum yang telah diperintahkan Musa kepada Yosua. Dan jika Yosua menurut hukum-hukum tersebut, maka dia berhasil dan beruntung. Dan agar dapat bertindak hati-hati berdasarkan hukum, Yosua dinasihatkan untuk merenungkan kitab Taurat siang dan malam. Nah, siapakah Allah yang Yosua sembah? Siapakah Allah yang memberikan perintah-perintah ini kepada Yosua? Patriarchs and Prophets halaman 523 paragraf 1 menjawab, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Jehovah, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah." Yosua ingin memimpin mereka untuk melayani Allah bukan dengan paksaan, tetapi dengan sukarela. Kasih kepada Allah adalah fondasi utama dari agama. Perhatikan, saudaraku dalam Tuhan, kasih kepada Allah adalah fondasi utama dari agama. Dalam pernyataan ini, Nyonya White mengutip Yosua 24 ayat 15, namun Nyonya White mengganti kata Tuhan dalam huruf besar
dengan kata Jehovah. Sebab memang Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Ibrani Jehovah. Siapakah Jehovah ini? Ya, benar. Jehovah adalah Allah Bapa. Jadi, Jehovah menerima amaran dan nasihat dari Allah Bapa. Dan jika Yosua menurut akan hukum-hukum Allah Bapa, maka dia akan berhasil dan beruntung dalam menduduki negeri perjanjian. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus menurut hukum Allah? Apakah karena supaya kita beruntung? Tentu tidak. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip Ulysses volume 2, halaman 259 paragraf 1, dikatakan, "Saya menyajikan kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah sebagai bukti kasih kita kepada Yesus Kristus. Karena Dia dengan jelas memberitahu para muridnya bahwa jika mereka mengasihi Dia, mereka akan menuruti perintah-perintahnya." Menurut hukum itu bukan untuk mencari keberuntungan atau kemakmuran. Menurut hukum juga bukan pokok, tetapi buah. Pokoknya adalah mengasihi Allah Bapa, dan kemudian kasih tersebut dinyatakan dalam buah-buahnya, yaitu penurutan hukum. Jadi, penurutan hukum itu adalah buah dari kita mengasihi Allah Bapa. Itu sebabnya Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 15. Jadi saudaraku dalam Tuhan, Yosua menurut kepada hukum Allah Bapa bukan untuk keberhasilan dan keberuntungan, tetapi karena Yosua mengasihi Allah Bapa. Itu sebabnya Yosua berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Jehovah," yaitu Allah Bapa. Bangsa Israel menyembah berhala, tetapi Yosua tidak mau terlibat. Meski hanya sedikit jumlahnya, tetapi Yosua tetap setia kepada Jehovah yang adalah Allah Bapa. Dan Yosua menuruti akan kehendak Bapa. Apa yang Yosua dapat dari penurutannya? Manuskrip 66 tahun 1898 paragraf 20 berkata, "Jika manusia mau berjalan di jalan yang telah ditentukan Allah bagi mereka, mereka akan memiliki seorang penasehat yang hikmatnya jauh di atas hikmat manusia manapun. Yosua adalah seorang jenderal yang bijak karena Allah adalah pembimbingnya. Pedang pertama yang digunakan Yosua adalah pedang roh, firman Tuhan." Inilah rahasia keberhasilan dan keberuntungan Yosua. Dia mengasihi Allah Bapa, dan Yosua berhasil serta beruntung karena Allah Bapa adalah pembimbingnya. Keberhasilan dan keberuntungan itu adalah buah dari Yosua mengasihi dan menuruti Allah Bapa. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 356 paragraf 3, berbunyi, "Dengan pengetahuan tentang hukum ilahi dan penurutan pada ajarannya, manusia dapat menjadi anak-anak Allah. Dengan melanggar hukum itu, mereka menjadi hamba setan." Pilihan hanya dua, saudaraku dalam Tuhan: mengasihi Allah Bapa dan menurut pada hukum-hukumnya, atau mengasihi setan dan melanggar hukum Allah serta menjadi hamba setan. Puji Tuhan, Yesus sudah menang, sebab Dialah yang menuruti hukum Bapanya dengan sempurna. Dan agar kita dapat menuruti hukum Allah Bapa dengan sempurna, bagian kita adalah dengan membuka hati dan menerima Kristus tinggal dalam hati kita, sebab kita mengasihi Bapa dan Anaknya. Penurutan kita adalah karena kita mengasihi Bapa seutuhnya dan mengasihi Anaknya seutuhnya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, bahwa kita menurut kepada hukum-hukum Allah bukan karena untuk mencari keberhasilan dan keberuntungan, tetapi karena kita mengasihi Allah Bapa seutuhnya, serta mengasihi Anaknya seutuhnya. Sebab kasih kepada Allah adalah fondasi utama dari agama. Kita beragama bukan untuk mencari keuntungan. Kita beragama karena kita mengasihi Bapa. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya,
yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat renungan pagi pada hari ini. Meskipun ayat inti dan isinya kurang berhubungan, tetapi masih ada makna penting yang kami ambil dari pengalaman Yosua serta penurutannya. Yosua menurut kepada Allah Bapa, menuruti akan hukum-hukumnya dan bertindak hati-hati, bukan karena mencari keberhasilan dan keberuntungan, tetapi karena dia mengasihi Bapa. Sebab itulah dasar agama yang benar. Karena kami mengasihi Allah Bapa dan Anaknya, buah-buahnya adalah penurutan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus dalam hati ini, kami mengasihi Allah Bapa dan Anaknya. Dan oleh kasih itu kami berbuah. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, bagi umat-umat Allah, agar kami berbakti dan menyembah Allah Bapa dan Anaknya, hanyalah oleh karena kami kasih kepada Bapa dan Anak. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.